Kayaknya ini adalah salah satu Villano yang modifikasinya paling mahal, bukan cuma se-Jogja doang, tapi se-Indonesia deh. Nah, yang ngeri di motor ini itu bukan spek body-bodinya sebenarnya. Yang paling ngeri itu ada di spek. Nah, di Yamaha Fazio ini ada satu motor yang menurut gua kece banget. Ya, walaupun sebenarnya ubahannya terbilang simple, tapi menurut gua konsepnya nyampe banget cuy. Balik lagi di channel Tengkatros, yoyoy. Hari ini gue sudah berada di Jogja, lebih tepatnya di Plaza Ambarukmo. Di belakang gua nih udah ada keramaian. Di sini lagi diadain acara Classy Modifest 2026. Nah, kebetulan di Jogja ini adalah kota terakhirnya, guys. Oke, jadi nama acaranya itu adalah Classy Modifest. Dan acara ini memang acara kontes yang khusus dibuat oleh Yamaha Indonesia untuk motor-motor Villano sama Fazio. Sebenarnya acara ini udah dijalanin selama 3 tahun ya. Tahun pertama dan tahun kedua itu sebenarnya hanya khusus motor Fazio doang. Nah, baru tahun ketiga ini Villano ikutan. Pertama gue pengen kasih lihat kalian motor-motor di jajaran Yamaha Fazio nih cuy. Nah, di Yamaha Fazio ini ada satu motor yang menurut gue kece banget. Ya, walaupun sebenarnya ubahannya terbilang simple, tapi menurut gue konsepnya nyampe banget cuy. Nah, ini dia motornya Yamaha Fazio. Lucu ya, depannya ada pakai keranjang gitu. Velgnya juga pakai wheel dop, walaupun masih pakai velg standar. Body-bodinya sebenarnya simpel aja, polos warna silver. Cuman strippingnya dibikin kayak mobil, kalau menurut gue ya, kayak mobil-mobil tua gitu cuy. Dan ini untuk front racknya sendiri, ini bukan produk aftermarket yang banyak dijual di Shopee atau di Tokopedia gitu ya, tapi ini full custom. Aslinya dia buat sepeda cuy. Dan yang bikin menarik lagi, lampu sennya ditaruh di bawah keranjangnya. Modelnya kayak gini. Nah, lucu ya, ada lampu sennya. Detail-detailnya juga menarik sih menurut gue, walaupun nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau diperhatiin tuh ada aja yang beda. Contohnya nih, misalnya kayak cover knalpot. Ini bukan bawaannya si Fazio, tapi udah diganti. Terus tutup kipas juga ini bukan punya Fazio, tapi udah diganti. Ini gue nggak tahu punya apa. Kayaknya punya sama-sama punya Yamaha juga, tapi di kanibal gitu cuy. Look sih jadi kelihatan beda banget ya. Behel belakangnya juga gue suka banget nih. Udah pakai behel custom, walaupun diameternya kecil, dibikin chrome, finishing chrome. Terus di bagian sampingnya juga ada hanger gini, jadi dia nggak polos bulat ke belakang, dibikin naik. Dan posisi behel ini yang bikin kelihatan clean itu adalah dia besinya itu nempel banget sama si bagian joknya ya, jadi kelihatan kayak menyatu gitu cuy. Terus untuk joknya sendiri ini masih pakai plat dasaran yang standar, cuman dibikin plek gini lurus doang. Bahannya sih kayak MBT Carrera, kelihatan polos banget, tapi justru di situ menariknya ya gue bilang ya. Nah, ini detail untuk bagian dekalen nih. Grafisnya simpel banget ya. Di sini ada tulisannya Neo 125 Capsule Corp City. Wah. Terus di sini strippingnya juga warna abu-abu tua sama warna, gue nggak tahu nih, warna biru tua banget kali ya, apa biru dongker gitu cuy. Untuk di bagian stang kemudinya sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan. Grip gas pun sebenarnya dia masih pakai bawaan standar. Cuman ada stiker-stiker ornamen kayak gini-gini yang bikin lucu nih. Di bagian stang bawahnya juga nih banyak banget tulisan-tulisan Jepang gitu ya, sama ini nih manualnya. Suspensi depan situ masih standar, tapi yang belakang udah diganti. Ini pakai punya KTC. Dan seperti yang gue bilang, detail-detail kecil kayak gini nih dipasangin mata kucing di sini, bikin motor ini manis banget ya. Itu cuy, kalau kalian lihat secara keseluruhan ya, simple banget sebenarnya ubahannya. Bodinya warna silver. Nah, bagian deck dalamnya ini itu udah warna abu-abu tua. Kalau menurut gue sih ini bakal lebih kece kalau bagian deck bawahnya ini itu juga dibikin warna abu-abu tua. Walaupun ini sebenarnya bagian bawahnya ini nih ya, lidah bawahnya, cover bawahnya itu juga udah abu-abu tua. Kayaknya kalau misalnya warna hitam ini dibikin abu-abu muda atau abu tua, kayaknya jadi lebih kece lagi nih motor. Setup kakinya juga standar aja, shockbrakenya masih standar, cuma ditambahin mata kucing, ini udah nggak standar. Bannya pakai ukuran 110/70 ring 12 yang notabene ini masih ukuran ban standar, jadi nggak di upsize ya. Cuman wheel dopnya ini sih kece sih menurut gua. Wheel dopnya ini pakai bahan aluminium, terus ada brush gini ya, nggak dipoles mengkilat.
Jadi kesan culture-nya dapat banget. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen lihat lebih detail soal lampunya nih cuy ya. Nah, lampu ini itu pakai lampu sen mobil katanya. Cuman untuk bagian cover belakangnya ini dibikinin lagi, jadi nggak include sama lampu depannya. Dan untuk cover belakangnya ini pakai bahan aluminium custom cuy. Looks-nya jadi kayak gini, dua buah lampu, lucu banget ya. Manis banget, posisinya ada di bawah keranjang yang imut-imut ini. Dan ya, yang menarik itu dia tadi gue bilang, front rack-nya ini bukan produk aftermarket atau yang banyak dijual di online, tapi emang mereka custom sendiri. Menarik, simple, tapi idenya menarik banget menurut gue. Nah, menurut kalian kalau ubahannya simple kayak gini, kira-kira budgetnya habis berapa ya untuk modif jadi kayak gini? Menurut kalian mahal atau murah? Tulis di komen ya. Nah, dari deretan motor Fazio ini, sekarang gue mau pindah, mau ngajak kalian ke deretan motor Yamaha Filano. Kita langsung cabut. Ya, sekarang gue sudah berada di area display atau area kontes dari motor-motor Filano ya. Ini ada tulisannya Filano Garage. Nah, yang otomatis di belakang gue ini semuanya adalah motor-motor kontes dari jajaran line up Filano. Nah, di sini semuanya tuh ada kurang lebih 21 motor Filano yang ikut kontes, dan gue itu tertarik sama salah satu motor ini. Perubahannya cukup ekstrim, dan yang pasti budget ya gokil banget untuk ngebangun motor ini. Kayaknya ini adalah salah satu Filano yang modifikasinya paling mahal, bukan cuma se-Jogja doang, tapi se-Indonesia deh. Kayak apa speknya? Langsung kita lihat. Oke guys, ini dia motornya di depan gue ya, dari basic Yamaha Filano. Dan kalau kalian lihat body-bodinya ini semuanya udah full airbrush. Motor ini mengusung konsep Japanese scooter style. Itu terlihat dari bagian bodi-bodi motornya yang menggunakan tema airbrush ala-ala Jepang gitu cuy ya. Ada bunga sakura, ada topeng-topeng khas Jepang di bagian bodi belakangnya, dan motif-motifnya tuh kayak tato, kesenian tato dari Jepang gitu cuy. Makin gokil lagi karena motor ini pakai detail-detail yang menurut gua ciamik banget, kayak misalnya floor deck-nya kalian lihat ya, ini pakai Shijiro, bahannya titanium. Tapi nggak cuman bahan metal doang, supaya nggak licin ada karet-karet kecil-kecil gitu guys ya, yang titik-titik hitamnya itu. Terus behel belakangnya juga di ini, itu kalau kalian lihat udah pakai titanium juga cuy. Nah, yang ngeri di motor ini itu bukan spek body-bodinya sebenarnya. Yang paling ngeri itu ada di spek kaki-kakinya. Dari yang depan dulu nih ya, velg Vespa, pasangin adaptor supaya bisa kepasang di shockbreaker kaki-kaki depannya si Filano ini. Suspensinya sendiri udah pakai RRGS, ini karbon. Display udah pasti diganti, kepala babi juga udah pakai aftermarket. Ada kisi-kisinya gini cuy, cakep banget ya, gokil. Masih soal kaki-kaki depan nih cuy. Asli, gua jatuh cinta banget sama fitment kaki-kaki di motor ini. Ini kali kedua gua ngeliat Filano pakai velg Vespa Matic. Tapi entah kenapa, yang sekarang ini gua ngerasa fitmentnya itu pas dengan ban Millennium ukuran 120/70 ring 12. Untuk di kaki-kaki belakang, suspensi belakang udah pakai shockbreaker Öhlins. Seakan belum puas, shockbreaker tersebut juga udah dilengkapi adjuster preload. Oh ya, sama seperti velg depan, velg yang belakang ini juga harus dibuatin adapter khusus supaya bisa kepasang manis di Filano. Balik lagi ke bagian bodi nih ya. Kalau kalian lihat, grafis bodi yang rame ini punya filosofi tersendiri. Mengusung perpaduan konsep Motegi style asal Jepang dan sentuhan Thailand style. Motor ini memiliki visual yang didominasi oleh grafis ikonik Jepang. Di bodi sampingnya terpampang sosok Daruma Doll yang dikelilingi ornamen bunga sakura, awan, dan ombak. Sementara di bagian depan, karakter Maneki Neko atau Lucky Cat memberikan kesan artistik sekaligus atraktif. Untuk menambah kesan racing, jok dibuat flat dengan pemilihan bahan jok yang simple serta peranti pendukung seperti spion model bar end. Knalpot? Jangan tanya. Lihat nih, knalpot full system titanium. Thailand style banget ya. Terakhir, biar motor ini legal dipakai di jalan raya, lampu standar dirumahin dan diganti dengan lampu aftermarket custom mulai dari headlamp, lampu sen depan dan belakang sampai ke lampu belakangnya. Dan terakhir nih, berapa budget yang dihabisin untuk bangun motor ini? Kalau di total dan diklaim dari data spek motor ini udah ngabisin 200 juta cuy. Yap, kalian gak salah denger, 200 juta. Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Oke, jadi itu dia motor-motor culture yang gue suka yang ada di Classy Modifies Yogyakarta ini cuy. Gimana menurut kalian dengan modifikasi Yamaha Filano tadi yang 200 juta? Menurut kalian kemahalan atau malah kurang mahal? Kalau kalian punya masukan langsung aja tulis di kolom komen. Sementara itu video yang langsung aja gue tutup seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.